أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat di media Zoom di Majelis Madani ini udah kali kedua untuk Ustaz Fahrudin Faiz, tapi saya memintanya sudah sering ini, baru sempat sekarang, Masya Allah. Susah ketemunya, pokoknya ada tangkep gitu kan, karena kita butuh ilmu-ilmunya. Kenapa begitu kekeh ya? Ngetenteng gitu loh. Maksa saya pengen Al Ustad. Ada orang healing ya, healing tuh ke gunung, ada juga ke masjid, ada juga healing ke tempat ngopi. Healing saya diantaranya saya menyimak Al Ustad ini, bagaimana menjelaskan Sokrates begitu. Oh ternyata gitu kan. Padahal saya juga belajar tentang filsafat ini, tapi subhanallah saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya, Prof. Iva. Itu juara lah. Nah, nanti juga boleh buka aja Fahrudin Faiz di YouTube-nya. Nanti tinggal subscribe aja di channelnya ya. Mudah-mudahan semakin banyak lagi wilayah ini ya, Prof. Iva, wilayah healing kita nanti di dalam keseharian kita. Dan diam-diam di samping zikir melalui lisan yang kita tuturkan, bisa juga kita zikir melalui telinga yang kita dengar, kita berikan input yang bagus pada saat kita berdiam diri ini zikir. Dan sekarang juga ini zikir Mad Hashim, kita zikir melalui apa yang kita dengar saat ini mudah-mudahan. Nah, menjadi manusia, menjadi hamba, subhanallah ini judulnya seperti tidak difahami ya. Nah, apa maksudnya ini? Kalau pikiran saya, wallahualam nih Ustadz Fahrudin, mudah-mudahan tebak-tebakan ini menjadi sesuatu yang bagus. Menjadi manusia, saya sering sekali tidak sadar bahwa saya manusia. Tapi pada saat saya kelilipan mata, bahwa saya sadar bahwa saya manusia, saya bukan Tuhan. Pada saat saya batuk, oh saya manusia, saya masih sakit. Kalau saya ingat kepada kisah Firaun yang tidak pernah sakit di sekian ratus tahun umurnya, sampai Firaun mengatakan saya Tuhan, karena tidak pernah sakit. Ketika saya kesandung, saya juga merasakan, oh ternyata saya lemah, saya masih bisa kesandung gitu kan. Nah, ketika kondisi-kondisi lemah dan berkekurangan itu hadir dalam perjalanan seharian saya merasa bahwa saya manusia. Setelah saya tahu bahwa saya manusia, saya akan hindari tiga paling tidak sifat yang Allah miliki. Saya bukan Rob, ya. Jangan sampai saya pernah berkata, jangan sampai akan berkata atau pernah atau suatu saat saya berkata, kamu tuh ya, kalau saya nggak nyari nafkah buat kalian, kalian makan apa? Itu saya sudah ngaku sebagai Rob. Itu saya manusia saja. Terus Malikin Nas, saya juga hindarkan sikap saya sebagai raja. Saya tidak minta dihormat. Tolong ya, Ersyad, hormati Bapak. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya makhluk kecil saja yang kebetulan mendapatkan amanah memiliki anak, dan Ersyad makhluk kecil saja yang kebetulan bapaknya saya gitu. Seperti itu. Jadi Pak Fahrudin baru nggak, oh ini anak-anak sama bapak ya, iya Ustaz, ini anak sama bapak ini, kita kompak itu. Jadi ada kondisi bahwa ya Allah, saya bukan seorang yang harus dihormati karena yang Malik itu Allah. Silakan saja. Kalau memang pantas saya dihormati, hormati. Kalau tidak, ya sudah. Kehormatan dari Allah, kehinaan dari Allah, tidak cari-cari cara untuk dihormati oleh siapapun. Itu saya bukan Malik. Kemudian saya sadari juga saya bukan ilah. Saya bukan seorang yang harus ditaati oleh istri. Bahkan mungkin harus berusaha sebagai seorang laki-laki. Istri saya tidak perlu taat pada saya, karena saya tidak ingin istri saya berat untuk melaksanakan ketaatan, kemudian sulit untuk taat, kemudian mendapatkan siksa karena tidak taat. Karena itu saya berusaha untuk menjadi suami yang tidak pernah nyuruh sama istri, supaya istri nggak perlu taat ya, Ustaz. Seperti itu. Jadi, saya bukan ilah, saya bukan Malik, saya bukan Rob. Saya manusia.
Karena setelah saya sadar bahwa saya manusia, baru saya bisa menghambakan diri kepada Allah. Saya bisa menghambakan diri kepada Allah, baru saya bisa sujud dengan nyaman kepada Allah, dengan satu perasaan, satu sikap yang sangat bagus ya Kang Sujana ya. Karena kapan kita sulit sujud kepada Allah pada saat ada takabur pada diri kita. Ya, Pak. Kapan kita sulit? Saya ingat dulu, saya ikut ini loh, Ustaz. Saya ikut latihan di resimen mahasiswa waktu itu. Awal-awalnya saya berat sekali, disuruh-suruh sama gumil itu, sama guru militer itu, disuruh merangkak, disuruh squat jam, disuruh macam-macam. Berat sekali. Di tengah perjalanannya saya mulai merendahkan diri. Saya hanya murid. Saya hanya siswa yang dilatih oleh guru. Dan guru saya guru yang terhormat gitu kan. Ketika saya melepaskan ID ego saya bukan siapa-siapa. Saya seorang yang sedang belajar. Dari situ saya merasa ringan untuk mendapatkan perintah-perintah dari guru-guru saya. Oh, ternyata ketika istri tahu bahwa dirinya adalah istri ya, Kang Taufik Rifriza, kita kita hanya istri, sudah lepaskan semua ID ego kita, maka kita akan mudah untuk taat. Dan sulitnya taat pada saat kita menjadi seseorang yang lain di luar status kita, kita akan merasa berat. Mudah-mudahan Ustadz Fahrudin bisa secara sistematis menjelaskan. Nggak tahu hal ini, nggak tahu hal yang lain. Wallahu alam, tapi itu sudut pandang yang saya punya. Setelah saya sadar bahwa saya manusia, saya akan sangat mudah dan ringan untuk menjadi hamba. Jangan sebut kita sudah ibadah kalau kita tidak memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat banyak. Dan apa yang kita kontribusikan, ya Bu Leva, terima kasih, berasnya itu kontribusi ibadah itu yang sudah kami terima Bu Leva. Jadi kalau boleh saya buat sebuah bahasa keikhlasan di ujung ucapan Ustadz Faiz tadi. Kalau saya melakukan semuanya untukmu, maka saya yakin engkau akan semakin mendekat kepadaku. Ya kan? Dan kalau saya melakukan semuanya untukku, perlahan mungkin engkau pun akan menjauhiku. Aku bahagiakan kamu untuk kebahagiaanku. Aku tentramkan kamu untuk ketentramanku. Aku nafkahi kamu untuk rasa nyaman aku. Bahkan aku buat kamu tersenyum agar aku gembira. Itu semuanya untukku meskipun kamu mendapatkan kebaikan dari apa yang aku lakukan. Perlahan kamu akan menjauh dariku. Bahasa ikhlasnya, mungkin kalau saya tahajud karena ingin naik pangkat, kalau saya saum karena saya ingin dapat jodoh, kalau saya sholat untuk Allah karena saya ingin dari Allah mendapatkan ketentraman, maka perlahan Allah akan menjauhi saya dan saya pun akan kehilangan hidayah. Kehilangan hidayah yang wallahu alam mungkin juga itu penyebab tidak dituntunnya seorang saat menghadapi syakaratul maut untuk mendapatkan husnul khatimah. Insya Allah. Ustadz Faiz, terima kasih. Belakangan ini saya sedang khawatir. Teman-teman saya yang sudah meninggal itu sudah baik semuanya. Apalagi kemarin Jumat, seorang guru di Madrasah Karya Madani meninggal sebelum sholat Jumat. Yang sebelumnya minta kepada istrinya dengan lugas untuk dibersihkan semua badannya karena sakit. Kurang bersih, bersihkan lagi. Sampai betul-betul pasrah dan akhirnya tidak masuk makanan jam 9, jam 10 meninggal. Terus sesudah sholat Jumat dimakamkan. Mereka sudah selamat untuk mendapatkan kematian tanpa kemurtadan. Saya masih takut. Saya takut sekali dan berlindung sekuat tenaga. Saya khawatir 1 detik sebelum pintu tobat ditutup nanti, setan sukses menggoda saya, kemudian na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita murtad. Masya Allah. Karena itu, saya ingin lakukan semuanya untuk Allah. Yang pada akhirnya saya akan merasakan bagaimana Allah mendekat. Tapi ketika saya lakukan semuanya karena Allah, padahal itu semua untuk saya minta balasannya. Saya sholat tahajud
karena saya ingin tentram. Ketika satu saat tentram, terus satu saat tidak tentram, maka saya akan marah kepada tahajud itu. Saya akan protes kepada tahajud saya. Insya Allah. Ketika saya saum, saya minta sehat, sehat. Terus ketika saya sakit, padahal kita sudah saum, mungkin kita akan protes terhadap saum kita. Nauzubillahi min dzalik. Hatur nuwun Ustaz Faiz, Masya Allah. Ini luar biasa dan masih ada sesi-sesi yang lain yang kita harapkan kehadirannya. Mohon dimaklumi Ustaz, bersama Ustaz semua kami yang sudah memiliki usia yang cukup ya. Cukup untuk sadar pulang tadi. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran Ustaz melengkapi pola berpikir kami semua sehingga kami tidak akan lagi tersesat oleh narasi-narasi yang hanya sekedar kami suka. Banyak itu kan di WhatsApp itu meme yang begitu menarik padahal ngaco gitu kan. Itu banyak sekali. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan yang baik sekali. Tugas kita menjadi hamba. Jangan lupa kita adalah hamba yang harus kita penuhi hak-hak kita. Tapi kita juga seorang manusia harus memiliki kiprah kemanusiaan pada yang lain. Dan mudah-mudahan kiprah kebermanfaatan kita kepada yang lain berdasar kepada kesadaran kita sebagai hamba. Itu saja. Hatur nuhun Pak Faiz dan semua sahabat yang sudah mendukung kegiatan Madani, Majelis Madani, DA-Team, dan semuanya. Insya Allah semuanya bermanfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi jariah yang tidak pernah berhenti dan semakin disayang Allah. Itu saja atas nama kami semua. Saya aturkan terima kasih. Mangga, Ustaz Irsyad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم